Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran sosiologi kelas 10 dengan materi pembahasan adalah interaksi sosial. Selamat siang, anak-anak, kalian sehat semua kan? Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang interaksi sosial, di mana sebagai makhluk hidup kita akan setiap saat melakukan kegiatan itu. Jadi interaksi sosial itu apa? Ada yang tahu? Ya, interaksi sosial itu adalah proses hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara siapa? Antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini adalah implementasi dari manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tanpa kita berinteraksi dengan orang lain, maka manusia tidak akan pernah bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah mengapa mari kita melakukan hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, pada interaksi sosial ini ada syarat terjadinya, yaitu apa? Kita lihat. Nah, ini syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah satu, adanya kontak sosial, dan yang kedua ada komunikasi. Nah, kontak sosial ini kita sadar bahwa masing-masing orang pasti memerlukan atau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ketika kita sedang memberikan informasi kepada orang lain, itu sama saja kita sedang memberikan kontak, proses memberikan informasi kepada orang lain. Nah, ketika salah satu pihak sedang memberikan proses tadi, memberikan informasi kepada orang lain, maka pihak kedua itu haruslah merespon. Jika pihak kedua tidak merespon, maka interaksi tidak akan terjadi. Nah, ketika pihak kedua merespon, maka akan terjadilah sebuah komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan. Dari siapa? Pasti dari pihak kedua ke pihak pertama yang tadi memberikan umpan. Sehingga dalam hal ini interaksi sosial akan terjadi karena adanya kontak dan komunikasi. Nah, pada prakteknya interaksi sosial itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam, antara lain kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima adalah empati. Satu dengan yang lain memang agak mirip. Nah, mari kita telaah satu persatu agar kita bisa membedakan di antara 5 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Ya. Yang pertama, faktor interaksi yang pertama adalah imitasi. Apa itu imitasi? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada sikap anak yang meniru. Ketika berinteraksi itu dengan cara dia tuh meniru. Yang dia lakukan itu meniru tapi hanya sebagian. Misalnya seorang siswi karena sangat ngefans dengan idolanya, maka dia mencontoh gaya rambutnya. Nah, tindakan siswi tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial dengan cara meniru yang disebut dengan imitasi. Jadi digarisbawahi ya, jadi imitasi itu adalah mencontoh tapi sebagian saja. Nah, itu faktor interaksi sosial yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari seseorang kepada orang lain atau satu pihak ke pihak yang lain. Nah, biasanya sugesti ini akan menimbulkan sebuah perasaan percayaan sehingga orang yang disugesti itu akan terpengaruh. Nah, kalau pada kasus ini sugesti, kita biasanya akan temukan misalnya ada seorang pasien yang akan melaksanakan pengobatan, misalnya sedang berobat ke dokternya. Kemudian sang dokter memberikan sugesti sehingga si pasien merasa bersemangat. Nah, biasanya sugesti itu akan mempengaruhi pasien untuk sembuh. Yang berikutnya adalah identifikasi. Nah, identifikasi itu hampir sama tadi dengan imitasi, faktor interaksi yang pertama.
Nah, pada identifikasi itu proses di mana seseorang itu kecenderungannya ingin menjadi sama persis. Jadi yang dicontoh itu hampir keseluruhannya. Jadi interaksi dengan cara mencontoh secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Nah, misalnya kita sering melihat ada tayangan di televisi misalnya lomba mirip tokoh, misalnya dalam hal ini Michael Jackson atau tokoh animasi misalnya Superman. Nah, di situ orang berlomba untuk betul-betul identik dengan sang tokoh tersebut. Nah, itu faktor interaksi yang termasuk ke dalam identifikasi. Kemudian yang berikutnya faktor yang simpatik. Ada yang tahu faktor simpati itu apa? Ya, simpati itu adalah proses di mana seseorang merasa tertarik ya, tertarik kepada orang lain. Nah, simpati ini biasanya ditunjukkan karena kita tuh merasa tertarik. Tertarik karena apa? Mungkin karena sebuah peristiwa yang membuat kita itu merasa tertarik. Contohnya nih, kita melihat tayangan di televisi atau secara nyata ada daerah yang terkena musibah banjir. Kita melihat orang-orang yang terdampak. Saat itu kita akan merasakan betapa kasihannya. Nah, proses kita merasa tertarik kasihan itulah yang namanya simpati. Nah, tindak lanjut dari simpati itu ada yang akhirnya akan mempengaruhi kita untuk melaksanakan rasa simpati itu lebih jauh yang disebut dengan empati. Jadi empati itu mirip dengan simpati, tapi dibarengi dengan sikap atau perasaan yang langsung kita itu melakukan sebuah tindakan. Misalnya kasusnya tadi adalah ada korban bencana alam, misalnya banjir, kita terus menggalang dana. Nah, di mana dana itu langsung kita beramai-ramai datangi sang korban, kemudian kita serahkan bantuan tersebut. Nah, itu bentuk nyata dari empati. Nah, oleh karena itu, kepada siswa-siswi semuanya, bentuk empati itu harus kita tanamkan. Agar apa? Agar kita betul-betul memiliki rasa peduli sosial yang tinggi. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Mari kita lihat ya, di bawah ini ada beberapa contoh dari faktor-faktor interaksi ya. Yang pertama kita lihat, nah di sini. Pada tayangan ini kita bisa lihat ada seorang anak dengan seorang bapak yang sedang melakukan kegiatan yang sama. Jadi kalau kalian bisa tebak ini adalah tindakan apa? Ya, ini adalah tindakan imitasi, meniru hanya sebagian. Kalian bisa melihat yang ditiru itu hanya tingkah laku si anak meniru bapaknya. Ya. Kemudian yang kedua, nah yang inilah yang tadi Ibu katakan bahwa imitasi dengan identifikasi itu hampir mirip. Tapi kalau pada identifikasi itu kalian perhatikan yang dicontoh itu secara keseluruhan dari gaya rambut, baju sampai barangkali ke sepatu sampai kepada ada yang rela untuk operasi sampai betul-betul mirip dengan sang idolanya. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya ini adalah sugesti, di mana seorang pasien benar-benar akan mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh dokternya. Sehingga kalau dokter memberikan sebuah sugesti kepada pasiennya, itu diharapkan akan memberikan masukan positif yang bisa membangkitkan semangat pasien sehingga dia bisa sembuh. Nah, terus yang berikutnya adalah perasaan simpati, perasaan tertarik mungkin karena ada sesuatu yang menyebabkan seorang anak itu menangis sedih. Nah, kita mendekat, kita tanya kenapa menangis dan sebagainya. Nah, itu bentuk simpati dan itu pun harus kita lakukan karena bentuk ini adalah kita bisa merasakan dan semoga bisa membantu apa yang sedang disedihkan oleh orang tersebut ya. Nah, yang terakhir adalah empati. Dari bentuk simpati yang dalam, akhirnya kita melakukan sesuatu nyata. Nah, itulah yang akhirnya membuat seseorang membantu orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain akibat dari penderitaannya itu. Sehingga di sini orang tergerak hatinya untuk membantu. Nah, begitulah materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Jadi materi interaksi sosial ini
silahkan dipelajari baik-baik, kemudian yang positif-positif tersebut bisa kita lakukan di kehidupan masyarakat. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.